Saya rasa bisnis semua itu sama, jadi cuma kita bagaimana cara menegosiasi gitu. Bagaimana? Tapi apa lagi masalah proyek-proyek ini tuh, apa lagi? Saya tidak tahu apakah ini bisa dibuka di channel ini. Apa itu? Apakah memang sudah lazim ini namanya kita main suap sana suap sini? Dan pertanyaan kedua, kotorkah bisnis kontraktor itu? 3, 2, 1 action. Oke, selamat datang Aji Eki. Jam ini. Jangan ini bagus gini. Eki. Jadi Anda Om Eki. Iya. Dia sukanya panggil Om. Oke, alhamdulillah ini adalah podcast pertama. Saya ajak Anda ini karena di YouTube saya itu gara-gara video yang pernah kita buat, silakan nonton di sini. Di situ. Apalagi saya jadi punya netizen karena di komen bilang katanya pada saat itu namanya juga YouTuber pemula di tahun itu dianggap bilang saya selalu potong pembicaraannya. Itu kapan? Tahun lalu ya? Tahun lalu. Dan itu kita bahas masalah apalagi bisnis kontraktor ya. Siap. Ternyata ini kontraktor punya banyak peminat juga nih. Maksudnya ada orang yang bercita-cita untuk itu kah? Atau rata-rata kontraktor itu baik karena kecelakaan, ceritanya kita tanda kutip bilang karena ada dia buat bisnis gagal, ada peluang di sini boleh karena tidak katanya terlalu butuh skill ya. Ini katanya Ji. Atau kata aku Ji. Sebenarnya kalau dibilang skill, tidak harus punya skill. Ya. Jadi kalau di maju sedikit. Kalau di bisnis kontraktor itu sebenarnya kalau dibilang nggak butuh skill, tetap juga butuh skill. Kenapa? Minimal kita tahu manajemen gitu. Di mana manajemen? Kukira kan pergi cari apa lagi relasi, kemudian link udah deal, habis itu kita submit, halo dekeng. Bisa begitu, tapi begini, teman-teman sorry to say yang kontraktor senior yang mungkin saya belum lahir dia sudah jadi kontraktor, biasanya ya enggak, sorry to say begitu Ji, perkembangan usahanya karena tidak terstruktur, tidak dibikin manajemen yang baik gitu. Jadi dia masih kayak one man show gitu. Jadi nanti dia dapat proyek dia ngurus sendiri, terus dia yang atur keuangannya sendiri, terus dia yang atur pekerja sendiri. Akhirnya semua tenaganya tercurah hanya untuk menyelesaikan pekerjaan yang satu itu. Ya, setelah selesai pekerjaannya, baru dia pikir lagi kapan nih saya harus cari proyek yang mana lagi nih. Jadi, apa begini Pak Deng? Pasti ada kelebihannya sehingga orang memilih solo karir dalam proyek. Lebih bagus dia apa lagi istilahnya collab nih sekarang. Kalau saya bilang kalau kita mau ambil untung banyak dari sendiri kita kerja, itu lebih bagus kita berbagi sama tim dan kita bisa dalam satu waktu kita bisa kerja 2-3 proyek dibanding kita cuma kerja satu proyek. Yang mana lebih enak? Tapi bagaimana kalau labanya berkurang ini? Kan ada lagi untuk tim ini. Tapi kan faktor kalinya bro. Faktor. Tapi bagaimana masalah tim ini di proyek metode penggajiannya? Kalau saya begini. ini penting dibahas. Ini rahasia. Ini rahasia sedikit saya buka ya. Jadi di proyek itu sistem penggajian itu lebih bagus itu per proyek. Contoh saya punya proyek di Bandara Juanda Surabaya. Melintang. Harus pamer juga. Harus pamer sedikit. Tidak, itu karya. Portofolionya nanti dinonton ini tuh. Jadi saya kerjasama dengan PT Waskita Karya di Bandara Juanda Surabaya untuk perluasan Terminal 1 Bandara Juanda. Kita khusus kerja elektrikalnya gitu. Jadi semua listriknya tuh? Semua listrik yang berhubungan dengan listrik di Bandara Juanda di Terminal 1, perluasan Terminal 1 itu kita yang kerja. Sendiri satu PT itu? Satu PT. Tidak ada orang lain? Tidak ada lah. Wih, Sultan ini. Bukan. Sebentar kita bahas masalah menghadapi corona ya. Lanjut. Jadi kita baru bikin tim di sana gitu. Maksudnya jadi tim Makassar bagaimana? Tetap, jadi kita tim Makassar itu cuma memantau dari jauh. Tim di sana itu kita tunjuk, kita bikin kantor site office di sana. Itu dipimpin sama project manager yang kita hire per project.
Oh, berarti kita hire inilah, apalagi namanya jadi freelance, tapi per project. Jadi taruhlah kita punya kontrak 6 bulan. Jadi dia digaji selama 6 bulan gitu. Tapi dia gaji per bulan atau per bulan. Fee nanti maksudnya kalau cair ada. Per bulan. Per bulan. Jadi betul-betul di kontrak itu per bulan gitu. Jadi kita punya di sana strukturnya ada project manager, ada site manager yang dampingi, ada bendahara keuangan dan administrasi sekalian 1 orang saja gitu. Sisanya baru mandor-mandor. Mandor dalam manajemen atau apalagi namanya? Masuk dalam manajemen. Sisanya baru freelance. Sisanya itu freelance semua pekerja harian gitu kita. Gitu. Kalau mandor tidak freelance dia kah? Tidak, dia digaji bulanan. Oh, gaji bulanan. Saya kira mandor per apa nih? Dia bukan, saya pikir mandor tukang batu ini, tidak begitu kan? Oh, beda. Oh, beda mandornya ini. Beda. Apa bedanya nih mandor tukang batu sama mandor listrik ini? Instalasi. Maksudnya di mana bedanya? Begini apa? Kan maksudnya begini, saya bahas sebenarnya kalau tukang batu itu, mandornya dia manage, dia cari buruh, habis itu dia cari tukang, kemudian dia pegang ceritanya ini gambar, ini kerjanya ini harus kerja harus selesai sekian, dan dia nggak atur gaji, jadi kita kasih ke mandor. Apa bedanya dengan mandor di? Sebenarnya bedanya itu kalau di kita. Ini saya tidak bicara sistem semua, beda-beda lah tiap perusahaan gitu. Tapi kalau di perusahaan kita itu kita hire bulanan memang mandor. Nanti ada memang yang semua freelance ini pekerja harian itu juga daftar ke perusahaan kita dan digaji harian gitu. Oh, harian. Terus siapa yang push gini ceritanya supaya? Mandor yang push gini. Iya. Bilang harus cepat selesai. Target kita harus selesaikan misalnya lokasi A sampai Z misalnya. Lokasi AB ini kita harus selesaikan minggu ini. Minggu depannya ini. Jadi sudah terstruktur gitu. Terus bagaimana digajinya per bulan? Dia siapa yang kasih Ki? Atau langsung bendahara atau lewat mandor? Lewat bendahara. Kalau yang harian lewat bendahara juga. Terus bagaimana memang strukturnya itu kalau kita misalnya mau jadi kontraktor itu kan? Bagaimana sebenarnya struktur begini, paling sederhananya lah. Kalau kontraktor itu sebenarnya gampang. Karena pasti banyak ini. Dan teman bilang. Jadi begini. Kalau kita baru mulai jadi kontraktor, dapat proyek yang tidak terlalu besar Ji. Tidak apa-apa sendiri. Tunggu dulu ini, terlalu besarnya dulu berapa nih itu dibilang terlalu besar? Ya maksudnya kayak PLPL yang 200 juta. 200 juta tidak terlalu besar itu. Itu masih bisa dihandle sendiri. Oh, kalau 200 juta masih sendiri. Masih belajar tuh. Oh. Masih bisa kita yang ngurus ke pekerja ini. Itu masih sendiri kalau. Bisa lah. Jadi kalau proyekmu baru 200 jutaan sendiri muka? Masih bisa sendiri. Oh iya. Tapi kalau sudah berapa? Di atas misalnya 1 miliar, 2 miliar ya bikinlah struktur. Kenapa? Supaya kau tidak fokus hanya untuk kerjaan itu saja gitu. Jadi kontraktornya fokus apa nih? Ownernya atau direkturnya itu kita lebih ke strategi bisnis, memperluas jaringan. Ada strategi bisnisnya itu kontraktor kah? Ya ada lah. Apa itu strateginya? Kayak contoh lah. Contoh misalnya. Ada kayak bilang dia marketing, sales. Oh iya. Apa dia bagaimana marketing? Jadi ownernya itu tugasnya sebagai marketing juga. Di samping kalau kita mau hire juga marketing, it's okay gitu. Apa maksudnya bagaimana dia di hire marketing apa misalnya, tugas dan tanggung jawabnya ini? Marketing itu bisa kita suruh dia cari proyek dan nanti dia dapat fee dari itu dan dia tidak digaji bulanan. Cari proyeknya di mana masalahnya ini? Gitu kan kalau urusannya marketingnya gitu. Kayak misalnya ini khusus ini perusahaannya Omeki ini listrik tuh. Bagaimana caranya itu pergi cari proyek? Cari relasi, relasi. Link di mana informasi ada proyek yang bisa kita kerja yang berhubungan dengan misalnya saya kontraktor listrik berhubungan dengan listrik gitu. Kalau bijaksananya ini kita hire marketing, apakah digaji bulanan atau proyek? Per proyek dia dapat fee biasanya. Per proyek. Berarti kayak gitu dia reseller dia. Ya bisa jadi. Dia begini, orang lain pun yang tidak terikat dengan kita. Kalau misalnya dia, ada informasi ada proyek di sana bro. Nanti saya ada link ke sana, bisa enggak kau kerja? Saya masukkan nanti kita kasih dia persenan gitu. Bisa enggak kalau itu di kontraktor kita buat metode apalagi kan begini. Sekarang kan eranya tuh bisnis harus semakin banyak ini jalur distribusi. Oke. Nah, kalau di proyek kan distribusi informasinya yang harus perbanyak. Maksudnya informasi awareness-nya orang terhadap bahwa perusahaan yang memiliki ini mengerjakan misalnya pasang tiang beton, tiang listrik, listrik. Bisa enggak maksudnya gitu bilang kita bikin perubahan ya kan sekarang new normal ini, new model baru, bisnis model baru bahwa
kita menggunakan metode reseller dan diumumkan siapa yang ada proyeknya. Bisa sekali sebenarnya. Tapi maksud lagi-lagi kembali kadang begini, ada proyek banyak orang bilang dia punya link gitu. Dia kasih lihat foto-fotonya kayak saya bahas kemarin di Instagram, saya dekat sama dekat ini. Tapi biasanya cuman sekedar informasi dan tidak bisa ditindaklanjuti. Kalau orang sekedar tahu informasi saja, tapi dia tidak punya keterikatan sama sekali, bisa kita goal di proyek itu semua orang bisa. Saya bisa misalnya begini, Om Kandar ada proyek di sana, tapi saya tidak mampu untuk bagaimana caranya saya kasih nge-link antara perusahaannya Om Kandar dengan bohir yang di sana gitu. Terus saya dapat fee enggak pada saat saya yang linkkan? Maksudnya saya kasih tahu, saya informasi awareness saja bahasa orangnya. Kalau sekedar informasi dan tidak tembus, untuk apa kita mau kasih fee gitu? Tapi kalau tembus ya silakan. Ada temanku ini, tapi kita yang ngurus ke sana. Ada fee ku tidak? Bisa. Itu kenapa ini jawabannya kayak meragukan? Bisa, tapi apakah betul-betul langsung dikasih fee atau kalau lagi muti hatiku ku kasih kok, kalau tidak. Jadi begini. Ragu sekali. Orang itu dinilai tuh dari apa namanya? Integritasnya. Jadi kalau kita reputasi nanti. Integritas menghasilkan reputasi. Iya. Jadi selama ini kita juga dapat proyek dari teman ke teman. Kalau kita tidak reputasi kita tidak bagus, integritas kita tidak bagus, janji kita tidak bisa dipenuhi. Kita sampai tidak bisa besar sampai sekarang. Nanti misalnya kalau saya kayak di kesiawan sudah tahu aku tunjukkan tuh deal di jalan minggu udah cair nih. Kan banyak begitu bro. Kayak biar kopi tidak ada tuh biasa begitu. Ada juga orang begitu. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap kasih. Tapi ada enggak ukurannya itu biasa gitu? Itu bebas, seikhlasnya dan tergantung juga kesepakatan di awal. Oke, misalnya ada begini, bro. Ada proyek di sana, saya bisa bantu ngelingkan dan kalau goal saya dapat fee sekitar 2%. It's okay. 2% dari? 2% atau 3% terserah atau ada mungkin bisa 10%, 5%. Dari laba dari nilai? Laba atau dari nilai terserah. Dari kesepakatan. Dari kesepakatan gitu. Kenapa enggak bikin gagasan baru begitu di kan ada Instagramnya ini PT apa lagi? Megakarya Spartacus ini kan PT apa lagi? Megakarya apa? Spartanindo. Spartanindo. Saya ingat film itu. Bagus di Netflix ada. Iya. Masa Netflix? Ada. Ternyata kayaknya di hari Netflix. Nggak tahu bisa aja jadi dari Netflix. Nah, PT-nya itu kan ada Instagramnya. Saya lihat bergerak jalan juga ini aktif sosial medianya. Kenapa tidak mau melakukan di Instagramnya itu bilang kita terima reseller informasi. Siapa kasih connect nanti dapat fee. Apakah itu memang tidak etis atau belum dicoba atau bagaimana? Kalau saya sih itu kalau saya pribadi itu tidak etis gitu karena ini halnya informasi-informasi seperti ini kan sebenarnya bersifat tidak dipublish juga gitu, privasi gitu. Karena tidak semua juga harus tahu, orang harus tahu gitu. Terus yang kedua, walaupun banyak informasi, kita juga pilih-pilih proyek mana yang kita bisa kerja gitu. Kenapa, Mi? Satu, kenapa? Ya, apa maksudnya dipilih? Apa memang dipilih-pilih? Satu, kita lihat dulu siapa bohirnya gitu. Apa yang bilang bohir ini? Bohir itu pemilik proyek. Pemilik proyek. Maksudnya kayak bagaimana? Contoh-contoh ini masih bingung ini. Contoh, misalnya begini. Angkasa Pura misalnya. Oh, itu bohirnya itu? Itu bohir. Dia saya kira bohir itu nama orang begitu bilang. Itu bohir pemilik proyek gitu. Owner proyek. Nah, misalnya bohirnya kita lihat tidak benefit. Untuk apa gitu? Nanti kita setengah mati kerja tidak dibayar. Maksudnya biasa begitu kan? Oh, ada lah. Kayak apa contoh biasanya? Kayak contoh bagaimana contoh realnya itu? Taruhlah misalnya kadang maincon yang tidak benefit itu dia suruh kereta tapi dia juga tidak punya duit, dia tunggu aja pembayaran dari bohir misalnya. Kalau kayak apa itu bagaimana? Misalnya ada yang ngesap proyek. Misalnya dia menang jadi maincon. Terus dia tidak benefit. Dia tidak bisa bayar dong subkonnya. Oh, tapi selama ini kita kan subkon. Untuk di waskita kita subkon dan untuk beberapa proyek kita maincon.
Apa? Maincon. Itu Maincon tuh bohir ini? Iya, langsung bohir. Oh. Kalau kayak di BUMN yang proyek-proyek besar biasanya disub karena harus sama BUMN. Oh, harus BUMN yang kerja. Ya, jadi misalnya. Kenapa itu bisa begitu itu? Oh, itu peraturannya pemerintah gitu. Kita nggak bisa. Misalnya kayak apa itu perusahaan? Misalnya kayak tadi, misalnya kayak Angkasa Pura, dia harus ngesub ke BUMN, kontraktor BUMN yang besar, yang apa contoh kontraktor kayak misalnya Waskita atau Wika. Oh, BUMN itu semua. Iya, masih banyak kayak PP misalnya. Tapi itu BUMN untuk itu rata-rata mereka ngesub semua ya. Dia enggak punya pelaksana lapangan. Dia punya tim dan timnya itu mengawasi subkonnya masing-masing gitu. Tapi undang-undang bisa mempersilahkan BUMN ini bekerja sendiri atau memang harus dia sub juga? Harus begini, jadi bisa dia kerja sendiri. Ya. Tapi ini tergantung perusahaannya gitu, bukan di undang-undang sebenarnya. Oh tidak, bukan. Siapa tahu begini undang-undang. Undang-undang mengatur kalau BUMN keluarkan proyek harus ke BUMN lagi. Kemudian BUMN ini harus wajib ngesub ke PT-PT yang kecil-kecil. Bagaimana sih undang-undangnya itu? Saya tidak mengerti undang-undang jelasnya kayak bagaimana. Jelas begitu modelnya biasanya. Karena ini ini kritisnya ini masuk. Kenapa ini negara? Oh, ini kita masuk-masuk. Kenapa ini negara? Maksudnya tidak langsung ke direct ke swasta yang kecil-kecil. Kenapa mesti harus head to head maksudnya BUMN? Apakah memang uangnya harus terputar di situ mereka atau bagaimana? Saya tidak mengerti aturannya pemerintah atau tujuannya pemerintah untuk seperti itu, tapi kayaknya memang itu kan ada istilahnya sekarang BUMN sinergi. Jadi mereka saling bersinergi dan memang kalau kita bicara BUMN, siapa yang tidak percaya misalnya sekelas BUMN kontraktor BUMN nasional gitu dibanding perusahaan-perusahaan kecil yang kita entah itu dia mampu atau tidak gitu. Ada enggak menurutmu PT yang sudah apalagi reputasinya banyak yang sudah bahkan melebihi BUMN itu sendiri? Kalau melebihi BUMN, saya rasa belum ada. Mungkin ada tapi 1-2 perusahaan gitu. Apa itu 1-2? Saya juga enggak. Kenapa ada 1-2 ini? Karena ada, tapi tidak banyak. Kenapa? Karena kemampuan untuk modal ini yang kalau BUMN itu kan dibantu dengan pemerintah sama sudah masuk ke bursa saham gitu. Sedangkan kalau kayak swasta mungkin ada beberapa tapi tidak semua. Masih pakai modal bank misalnya, modal pribadi. Jadi untuk mengerjakan proyek ratusan miliar sampai triliunan itu hanya beberapa perusahaan nasional yang mampu. Tapi itu bagaimana memang kayak itu? Kalau seperti ada kayak proyek taruhlah ini tuh proyek jembatan apa ini? Tol ini tuh atau lah yang di bandara atau itu kan biasa nilainya sampai berapa itu biasa? Itu tergantung. Maksudnya seluruhnya ini di luar listrik, maksudnya dengan listrik dan yang lain. Tergantung. Biasanya. Tergantung besarnya proyeknya gitu. Tapi biasanya berapa? Biasanya pasti di atas 1 triliun. 1 triliun. Itu siapa yang bayar, Ki? Yang bayar ya buhirnya. Misalnya Angkasa Pura yang kan wewenangnya bandara kan Angkasa Pura. Jadi misalnya uang dari mana itu terkucur 1 triliun itu? Mungkin dari tergantung dari belanja modal kah atau dari investasi atau tergantung bohirnya dia mau dapat pembiayaan mungkin dari bank juga pembiayaan sebagainya dan saya tapi pembayar siapa yang tanggung nanti modalnya untuk dipecahi ini misalnya taruhlah yang nanti saya turunin ke mikronya tuh yang beli kabel yang beli pipa-pipa kecilnya apakah langsung memang cair gitu ada 30% atau PT sendiri yang harus modalin? Kalau saya pribadi tergantung kesepakatan tergantung mainconnya itu peraturan perusahaannya kayak bagaimana. Maksudnya kayak taruhlah misalnya kayak kita mungkin di Bandara Surabaya itu kita kerjanya per termin, penagihannya per termin tapi tanpa DP. Tanpa DP harus jalan. Iya. Baru per terminnya apa parameter terminnya dia? Maksudnya waktu kah atau pekerjaan hasil kerja? Kalau saya hasil kerja. Kan ada biasa waktu tuh, misalnya per 3 bulan. Jadi maksudnya begini, jadi itu tergantung di kontrak bagaimana, tergantung mainconnya yang ngesub ke kita misalnya itu bagaimana peraturan perusahaannya. Jadi misalnya di perusahaan itu dia bilang bisa termin penagihannya per termin monthly payment per termin. Jadi terminnya itu monthly payment berdasarkan progres. Jadi berapapun progres di bulan itu
Oh, ada juga begitu. Ada. Oh. Ada juga bisa berdasar, ada yang pakai DP misalnya, taruhlah di kontrak, oke, kita kerja tapi ada down payment setelah keluar semua syarat-syaratnya, keluar DP-nya itu saya taruh 30%. Ya. Nanti habis 30% dan ada progres lagi mungkin sekitar 50-an baru kita nagih lagi gitu. Tapi itu sekarang jarang terjadi atau banyak juga gitu ya 30%. Kalau pemerintah sih biasanya ada. Nah, kalau pemerintah biasanya. Kalau Angkasa Pura? Kalau Angkasa Pura saya tidak tahu karena itu ke apa main konnya langsung saya kayak Waskita atau Wika yang langsung ke Angkasa Pura gitu. Kita tidak tahu permainannya mereka. Bukan permainan sih, kan bisnis kan mainan sih. Peraturan atau kesepakatannya gitu. Tapi itu negosiasi semua. Jadi saya rasa bisnis semua itu sama. Jadi cuma kita bagaimana cara menegosiasi gitu. Bagaimana? Tapi apa lagi masalah proyek-proyek ini tuh apa lagi? Saya tidak tahu apakah ini bisa dibuka di channel ini. Apa itu? Apakah memang sudah lazim ini namanya kita main suap sana suap sini? Dan pertanyaan kedua, kotorkah bisnis kontraktor itu? Kalau mau dibilang pertanyaan gini, ini bukan berarti saya ngejas, enggak. Pertanyaan karena di masyarakat selalu begitu. Jadi ini sebenarnya yang pertama mau tadi dulu. Sebenarnya kalau kita bicara suap masalah suap dulu. Suap tidak ada suap menyuap gitu. Apa namanya? Mungkin itu ada beberapa oknum. Ya, tapi kalau secara institusi itu kita sudah ada undang-undangnya, bisa dipenjara Pak kalau kita ada suap menyuap. Jadi betul-betul kalau memang kita berkualifikasi bisa kualifikasi usaha kita sesuai dan kita menang ya. Oke gitu, tidak ada harus menyogok gitu. Tidak adakah yang permainan skala apalagi skala di atas lah yang harus dimainkan? Ini pertanyaannya terus terang. Ini pertanyaan memang banyak di masyarakat. Apakah memang harus ada begitu? Kalau saya tidak harus semua ada begitu. Maksudnya apa nih tidak harus semua? Tidak harus ada tidak harus ada menyuap misalnya atau ada pembagian fee apa segala macam. Memangnya ada kan? Ya mungkin di beberapa instansi misalnya ada, saya nggak tahu instansi apa aja gitu. Tapi Anda sendiri nggak pernah. Kenapa saya terus terang jarang sekali ambil proyek pemerintah gitu. Kenapa? Memang saya satu tidak ada link ke sana. Yang kedua memang saya minatnya bukan di situ gitu. Karena kalau saya mau head to head sama orang yang sudah ada menjalin kerjasama sama pemerintah sudah sejak lama, biasanya agak susah masuk. Dari segi satu kualifikasi perusahaan dia sudah senior, sudah pengalamannya sudah banyak, apalagi pengalaman di instansi itu gitu. Terus yang kedua dari segi modal misalnya, mungkin dia sudah senior, sudah banyak bisa mengumpulkan modal gitu. Kita ini kontraktor baru ya masih terbatas sekali dari segi itu. Jadi mungkin dari situ saya rasa kalau saya head to head di situ, saya capek buang tenaga dan tidak dapat proyek di situ. Apa gitu. itu maksudnya? Itu contoh bilang perusahaan pemerintah apa saja itu contohnya? Misalnya saya mau kerja proyek jalan atau proyek listrik misalnya di instansi pemerintah. Ya. PLN. Bukan, PLN itu kan BUMN bro. Ya. Oh apa Pak Dek? Saya pernah kerjasama dengan PLN, kita pernah kerjasama dan baik. Iya. Sekira tidak mau, kenapa kerjasama ke PLN? PLN itu BUMN, bukan pemerintah. Oh, ini maksudnya pemerintah. Pemerintah dari misalnya pemerintah daerah atau pemerintah provinsi atau pemerintah kota. Iya. Oh, itu maksudnya contoh pemerintah kota. Bukan saya tidak bisa masuk atau bukan saya tidak mau masuk gitu. Saya tidak mau head to head dengan yang senior di sana karena pasti lebih potensi untuk menangnya mereka itu lebih besar daripada kita gitu. Jadi saya cari jalan lain, saya ambil sektor lain gitu di proyek misalnya swasta atau BUMN yang maksudnya lebih luas saya bisa masuk gitu skopnya. Tapi permainannya bagaimana beda kan aturan, beda permainan. Dibuatkan aturan supaya kita bisa bermain. Itu kan begitu ya, ada aturan main. Makanya dikenal namanya aturan main. Iya. Ada aturan dibuat. Beda enggak aturan mainnya proyek pemerintah dan BUMN? Ya beda lah.
apa paling terasa itu bedanya? Kalau saya di proyek swasta, di proyek swasta itu mungkin dia tidak melihat kau itu siapa gitu. Kalau swasta? Iya, kau anak muda atau apa. Proyek swasta tuh BUMN? Ya swasta dan BUMN itu kan kalau saya bilang masih satu definisi bukan pemerintah saya, yang menurut saya itu BUMN dan swasta gitu. Sisanya pemerintah. Jadi kayak misalnya proyek PU itu kan pemerintah. Oh, PU pemerintah itu? Pasti nih. Bukan BUMN? Bukanlah. Oh, PP BUMN. PP itu perusahaan. PU itu apa? Perusahaan umum. Perusahaan umum. Bukan perusahaan umum. Kalau PP? Kalau PP itu perusahaan perumahan. Oh, perusahaan perumahan. Begitu ya? Kita cari. Pertanyaan PP itu BUMN. Ya, apa itu PP? Oke, kita cari. Itu PP Persero. Dan saya juga belum pernah kerjasama sama PP. Tapi PP itu BUMN. Maksudnya dia BUMN bukan pemerintah punya tuh kah? Pemerintah. Maksudnya bukan Ini, jadi saya juga dulu nih, yang mana dia bilang pemerintah, perusahaan pemerintah dan perusahaan BUMN, kenapa seolah-olah dibeda-bedakan? Dan ada perusahaan pemerintah itu punya unit perusahaan namanya BUMN. Ya. Ini BUMN bergerak di berbagai macam bidang. Jadi yang dimaksud tadi bilang tidak mau bekerja ambil proyek di pemerintah itu pemerintah kayak, langsung. Contoh kayak pemerintah langsung kayak bagaimana itu? Contoh misalnya taruhlah pekerjaannya pemerintah kota. Misalnya pengadaan lampu jalan. Oh, itu banyak kota punya? Iya, lampu lorong misalnya kayak kemarin Pak Dani Pomanto punya proyek misalnya lampu lorong. Itu kan langsung sama pemerintah, misalnya dinas PU yang keluarkan kontraknya gitu. Oh, tapi pemerintah yang bukan dikatakan situ pemerintah adalah bohirnya. Ya, itu pemerintah bohirnya. Oh, bohirnya itu. Ya. Oh, begitu. Itu bilang pemerintah. Jadi itu ceritanya kayak pemerintah ini apa pejabat setempat gitu. Ya. Oh. Kalau BUMN itu ya kayak PLN misalnya, kayak Waskita Karya, Wika Karya, ada macam-macam. Tapi kalau BUMN memang tidak ada jianunya kah? Tidak ada, maksudnya harus ikuti permenannya. Permenan apa ini dulu? Jelas dulu. Jadi kalau saya, semua perusahaan itu punya aturan main tersendiri, aturan lelang tersendiri, aturan rekrutmen subkon misalnya, atau perusahaan-perusahaan yang mau bekerja sama dia itu ada dia punya aturan sendiri. Tapi BUMN tetap ada penunjukan langsung. Bisa jadi tergantung kesepakatan, tergantung tergantung perusahaan itu sendiri gitu. Kalau maksudnya aturannya kalau PLN bisa melakukan penunjukan langsung. Bisa, ada nilainya sendiri. Saya tidak tahu nilainya berapa, tapi ada nilainya sendiri. Tapi ada batas tersendirinya berapa jumlah bisa penunjukan langsung. Ya. Tapi menunjukkan langsung dari PLN itu sendiri. Itu relasi dipakai itu. Namanya penunjukan langsung. Bisa jadi. Begini saja toh, ini kan saja bingung toh di tengah masyarakat. Kenapa orang ketika dikatakan maksudnya ada channel gitu, saya ditunjuk misalnya toh, karena saya kenalan sama itu salah. Jadi begini, kalau kenapa dianggap salah? Sudah memang kan namanya banyak berteman, banyak rezeki. Kan istilahnya sama aja produk, banyak produk bagus tapi tidak laku di pasaran karena memang kalau misalnya ada perusahaan swasta terus dia nunjuk perusahaan lain untuk mengerjakan proyeknya dia berdasarkan karena dia relasi, saya rasa itu sah-sah saja gitu. Biasa gitu tuh, tidak masalah aja memang. Tidak masalah. Kenapa begini? Tapi kalau hasilnya jelek begitu maksudnya. Nah, makanya kalau memilih sama saya, kalau saya kasih kepercayaan orang subkon ke orang, ya saya harus tahu dong kualifikasinya dia. Walaupun saudara saya, tapi kalau misalnya dia tidak mampu, saya tidak kasih. Oh begitu. Tapi kalau dia memang mampu, kualifikasi perusahaannya sesuai, tidak ada masalah dan dia bisa kerja dengan selesai dengan baik. Kalau begini, saya tidak ada mau sebutkan kan. Saya contoh gini, ibarat perusahaanku ini tuh, saya bermitra dengan perusahaan atau BUMN. Tapi kalau cair di saya, bisa kak baku atur harga ini, tapi biar menjelek. Ada nggak biasa kejadian begitu?
Wallahu a'lam. Oh. Ini karena cari aman. Bukan cari aman loh. Ini jadi begini. Ya banyak lah oknum toh. Tapi kalau saya pribadi, kalau saya dikasih kepercayaan untuk mengerjakan sesuatu, saya akan pasti lakukan dengan sebaik mungkin gitu. Seperti tagline perusahaan saya, Bang. Apa tagline-nya? Never perfect, tapi always awesome gitu. Artinya itu? Tidak sempurna memang, tapi selalu bisa mengesankan gitu. Oh, berarti perusahaannya hanya cari kesan saja? Bukan. Adakah, saya tanya dulu, ada sesuatu yang perfect menurut kita gitu? Kalau menurut ada, tapi secara umum tidak ada. Tidak ada tuh. Iya, kalau mengesankan, semua orang bisa mengesankan, dan cara mengesankan itu bekerja semaksimal mungkin dan sebaik mungkin. Belum tentu. Mengesankan itu bisa jadi karena bagus bagi-baginya. Oh, tidak semua begitu, bro. Bisa jadi ada, tapi oknum, tapi tidak semua begitu. Oh, jadi bagaimana perusahaannya memang selama ini berjalan? Kita berjalan lurus saja. Semaksimal mungkin. Bagaimana caranya kita bisa kerja sebaik? Misalnya begini, kita dikasih kepercayaan sama orang gitu. Banyak orang yang mungkin lebih bisa daripada kita, atau banyak orang yang mau kerjaan seperti kita gitu. Terus giliran kita mau kerja tidak maksimal, itu namanya membuang-buang kesempatan, membuang-buang masa depan, membuang waktu dan tenaga. Jadi sekarang ini prinsip kerjanya ini perusahaannya Omeki ini khususnya memang bekerja secara profesional. Iya, kita bekerja secara profesional. Apakah di Indonesia masih laku perusahaan seperti itu? Ya masih lah, buktinya kita masih bisa. Ya, masih bisa. Dan saya ini siapa sih? Begitu nih. Jadi saya kalau secara umur kontraktor masih muda sekali gitu. Masih mengkalin. Masih bagus sekali. Masih bunganya keluar. Saya bilang begini, biasa saya kalau di asosiasi, kebetulan saya ketua Aklindo Makassar. Apa itu Aklindo nih? Asosiasi Kontraktor Listrik. Oh ya, ketua Aklindo Makassar. Iya, saya ketua Aklindo Makassar. Kita biasa kalau ketemu sama teman-teman yang rata-rata semua senior saya gitu. Yang saya belum lahir dia sudah jadi kontraktor, bro. Atau saya masih kecil, masih sekolah, dia sudah jadi kontraktor, bayangkan. Jadi maksudku, ya kita ini masih muda dan ada di kesempatan gitu. Kenapa tidak dengan teman-teman yang lain kalau misalnya mau juga bikin mau jadi kontraktor, kenapa tidak? Apa alasannya? Kenapa Anda dipilih menjadi ketua Makassar padahal masih muda ini? Atau jangan sampai dijebak begitu? Tidak. Jadi kalau saya begini, saya kalau masuk ke suatu komunitas atau suatu organisasi, saya mau menjadi saya mau bernilai di situ gitu. Saya mau berdedikasi di situ. Tapi memang mengajukan diri sendiri. Tidak, kita ditunjuk gitu. Tapi kenapa para senior rela begitu dipimpin sama? Nah begini, kapan kita tuh sudah berhadapan dengan yang jauh lebih di bawah kita, itu selalu kita menganggap bahwa kacuping. Bisa jadi juga. Makanya biarkan karya yang berbicara, bro. Iya. Jadi karyanya ini apa saja memang. Ya, saya begini, saya ndak mau menyombongkan diri gitu. Cuma bisa dicari di Google saja. Kenapa dianggap itu karya pemasangan listrik? Saya tanya, orang lain bisa ndak pasang itu? Yang bukan notabene kontraktor listrik, tidak toh? Karya menurut saya itu begitu. Jadi selain kita mendapatkan keuntungan kalau kita kerja proyek, ya kita juga berkarya. Apa maksudnya? Misalnya apa definisi karya? Begini. Saya tanya dulu, kok apa kira-kira definisi karya menurut kau gitu? Karya itu ya sesuatu apa yang saya buat dulu untuk diriku, kemudian bisa jadi menarik untuk orang lain. Nah, begitu juga di kontraktor, bro. Kalau misalnya bangun jaringan listrik, saya banyak tarik beberapa daerah di Makassar jaringan listrik. Terus saya lewat misalnya. Ini karya aku dulu. Karya itu menurut saya sesuatu legitimasi sesuatu yang kita bukan ciptakan sih, yang kita buat dan bisa ditemukan, bisa dilihat oleh orang lain hasil karyanya itu di mana saja. Jadi tiang-tiang listrik ini, tiang listrik yang terpancang di jalan mana kalau kita lewat kita lihat ini hasil karya. Kira-kira total sudah selama berkarir di kontrak sudah berapa tiang tertancap? Kalau yang di tiang beton itu mungkin masih, karena saya baru jalan 3 tahun, mungkin sekitar 10.000 sampai 20.000 batang. 20.000 batang itu sudah
Sudah sekalian pemasangan kabelnya? Oh tidak, saya khusus awalnya saya kerja jaringannya saja. Terus ke belakang hari saya dapat tawaran untuk kerja pemasangan tiangnya saja. Akhirnya kita fokus ke pemasangan tiangnya. Di samping kita juga kerja proyek lain yang kayak misalnya instalasi gedung. Itu kalau tiang begitu langsung ke PLN ya? Tidak, kita ke pabrik tiang beton. Tidak, maksudnya siapa yang? Jadi begini. Siapa yang punya proyek penanaman tiang yang bilang? Pabrik tiang beton. Oh. Jadi PLN kerjasama sama pabrik tiang untuk dibuatkan tiang dan kita ini bagian subkonnya untuk pemasangan tiangnya. Oh. Jadi saya langsir dari pabrik sampai ke pemasangannya, tiang erectionnya. Oh, tapi sudah dikasih dengan tiang ini? Sudah tidak dibeli itu tiang? Tidak, kita sisa pasang saja. Jasanya saja. Kenapa berhenti pemasangan instalasi kabel ini? Karena lebih menarik. Masih iya, maksudnya lebih menarik. Tergantung. Kalau pengalaman saya, kenapa saya lebih ke pemancangan tiang beton? Karena lebih menarik. Menarik maksudnya? Lebih simpel, kita cuma lansir tiang ke lokasi, terus gali lubangnya, terus kasih berdiri tiangnya. Ada apa dengan yang kalau pemasangan instalasi kabel? Kalau instalasi jaringan, waduh, harus ada kita urus pemangkasan pohon lah. Penarikan kabelnya juga lama pengerjaannya. Lama. Terus secara laba mana bagus? Tergantung sih. Tergantung apa ini? Tergantung apa ini? Tergantung yang digantung. Jadi penonton jadi di podcast kali ini memang orang harus sejago-jagonya ngeles. Soalnya pertanyaannya menjawab. Jadi nanti kan episode selanjutnya ini saya undang Halid. Dia bertanya tadi di chat, apa saya siapkan? Saya bilang siapkan dirimu, siapkan jawaban untuk ngeles. Jadi begitu. Kalau berkarya, maju dulu. Berkarya di bidang kontraktor itu enak sekali. Jadi misalnya kita bangun gedung, ada teman-teman yang kerja konstruksi bangun gedung, terus nanti dia tua gitu, dia mau anak-anaknya atau cucu-cucunya, ini dulu kakek yang bangun, kan enak gitu. Walaupun memang itu secara bisnis kita mencari keuntungan gitu. Ada kebahagiaan tersendiri. Tapi dari sisi kepuasan batin, wah itu ada kepuasan tersendiri gitu. Karena saya ingat juga dulu sampai sekarang nih, saya setiap lewat di PLN yang di Mongisiri itu di sudut. Dulu itu instalasinya jaringan internetnya itu masih saya yang pasang, saya yang banyak ya setiap lewat. Saya pasangkan semua di sini kayak enak tuh didengar tuh. Ada kebahagiaan tersendiri. Itulah gitu. Karya menurut saya gitu. Jadi karya itu tidak biarkan karya ngomong. Makanya tadi di kayak di asosiasi waktu saya ditunjuk jadi, saya tidak pernah mengajukan diri jadi ketua Aklindo. Tidak pernah. Tapi para senior ini melihat mungkin ini anak muda bisa berpotensi gitu. Ada karya-karyanya juga sudah ada nih. Masih banyak gitu. Padahal masih banyak orang yang lebih bisa daripada kita gitu. Tapi masih banyak yang lebih kaya daripada kita. Masih banyak lah. Kita ini apa toh ini? Masih baru nih. Pertanyaan ini semoga jadi clickbait gini. Sekaya apa orang untuk ketika menjadi kontraktor gitu? Apakah memang ada potensi menjadi triliuner gitu kalau kita memilih hidup menjadi kontraktor? Tergantung lagi jawabannya. Karena begini, bagaimana kamu jadi triliuner tapi proyekmu cuma 200 juta, 300 juta bro? Tapi ada memang ini yang kontraktor listrik triliuner. Kalau triliuner saya rasa belum ada gitu ya, khusus untuk kerja listriknya saja nah. Khusus pekerja listriknya? Belum triliuner. Ya triliuner. Kalau miliar kan biasa itu. Kalau kau punya pembangkit listrik sendiri, mungkin bisa jadi iya. Tapi tidak. Jadi menurut cuma kontraktor listrik ya, kontrak listrik saja. Taruhlah kontraknya ratusan miliar paling banyak, 1 triliun pun 1 triliun pun kontraknya, tidak mungkin keuntungannya juga 1 triliun bro. Pasti hanya berapa M saja. Pasti ada berapa persen dari situ. Taruhlah 15% sampai 20% misalnya. Itu pun belum bersih. Masih kotor-kotor ada tinggi sekali kalau 5%. Tinggi sekali. Jadi ada persentase tersendiri. Tidak mungkin juga jadi seperti itu gitu. Kecuali kita bangun misalnya, ya itu tadi saya bilang ada perusahaan-perusahaan besar yang bangun pembangkit. Itu pembangkit bagaimana metodenya? Pembangkit bukan pakai uang pribadi, pasti uang dari investor atau dari perusahaan investor atau dari macam-macam. Maksudnya pembangkit listrik. Sekarang PLN bisa kasih kesempatan untuk bangun pembangkit listrik. Bisa, swasta kan banyak, sektor swasta yang bangun pembangkit listrik di Indonesia kan banyak. Kalau di Sulawesi ada enggak? Itu kayak
PLTB, pembangkit listrik tenaga bayu. Yang mana itu? Di kicir-kicir. Di mana? Yang semua Sidrap sama di Jeneponto. Jeneponto itu kan semua swasta. Oh, swasta. Oh. Kerjasamanya sama PLN yang membeli listrik dari mereka gitu dan disalurkan kepada masyarakat. Berarti close market, Dondi? Apanya? Kan close market itu ceritanya, artinya saya tidak tahu. Kita buat sudah dibeli, berarti sudah pembeli pasti nih. Oh iya, makanya mereka tertarik dong. Tapi menurutmu ini kenapa tidak banyak orang masuk di situ? Padahal ini pembeli pasti. Cuannya, modalnya besar sekali bro. Iya, maksudnya kenapa tidak ada investor yang lirik masalah itu? Karena pembeli pasti. Banyak tuh, buktinya banyak di sektor swasta yang main di situ gitu. Yang listrik ini? Listrik, pembangkit listrik. Mulai dari yang mikrohidro yang kecil-kecil sampai yang besar kan banyak yang swasta. Oh ya, sekarang ngomong soal listrik ini. Kita namanya podcast bebas ini tuh. Ya, bagaimana? Oh, itu dulu sengaja saya minum ini karena pasti banyak cerita ini. Jadi ini bagaimana menurutmu masa depannya ini tentang listrik tenaga matahari yang solar apalagi? Solar cell. Ya, solar cell. Kalau saya begini, ada beberapa sektor bisnis yang insya Allah tidak ada matinya gitu. Apa itu? Contoh misalnya energi. Ya. Energi itu apa itu? Energi itu kayak listrik. Energi kayak listrik. Ya. Listrik sekarang kalau listrik satu malam saja mati. Ya. Kira-kira apa yang terjadi? Contoh tahun lalu misalnya. Pernah ada satu malam pemadaman listrik. Semua hotel penuh. Ya. Maksudnya apa Pak? Kalau itu sudah jadi kebutuhan dasar manusia, energi itu sudah jadi kebutuhan dasar manusia. Contoh misalnya bahan bakar. Tapi why ceritanya? Kenapa ini tidak dikembangkan dengan solar diesel ini? Solar cell. Solar cell itu energi baru terbarukan, dia jenisnya gitu. Jadi energi yang apa namanya? Ya, energi baru dan terbarukan. Maksudnya terbarukan itu tidak habis. Contoh misalnya kayak minyak bumi kan akan habis, batu bara akan habis gitu. Kalau cahaya matahari tidak ada habis-habisnya kecuali kiamat bro. Tapi kenapa masukku begini? Kenapa tidak setiap rumah punya solar cell? Ini dia, karena ini masih baru. Biasanya kalau hal-hal baru itu pasti masih mahal toh. Masih mahal. Berapa kira-kira orang anggaran untuk satu rumah? Satu rumah itu bisa jadi mungkin puluhan juta gitu investasinya. Berapa puluhannya itu? Tergantung besar dayanya. Jadi tergantung besar daya. Kalau kita bicara besar 800 lah. Kalau kita bicara teknologi, apalagi energi atau apalagi listrik khususnya. Itu tergantung semua besar daya yang kita pakai. Taruh 800 watt untuk perumahan. 800 ya? Bisa 900 mungkin. 900 watt. 900 watt bisa. Bisa, cuman memang agak mahal di investasi. Kisaran berapa itu? Kisaran berapa itu kira-kira? Mungkin di atas 20 juta. 20 juta ini listrik kan ini sebenarnya. Cuma saya tanya begini sekarang, ada enggak yang pakai 900 watt yang berduit? Ya tidak ada. Terus masyarakat biasa yang pakai listrik 900 watt di rumahnya, dia mau kasih keluar uangnya 20-an juta hanya untuk pasang listrik di rumahnya, tapi dia ada yang bisa dia bayar 200.000 per bulan di PLN, yang mana pasti dia pilih. Tapi kenapa Pak kalau seperti yang orang kaya kan, misalnya yang dia pakai 2.300, harga berapa memang itu? Itu dia tadi saya bilang tergantung besar daya yang dipakai. Kalau 2.300 terus ada 100 jutanya? Apa? Ada sekitar di bawah 100 juta. Kenapa tidak orang pasang itu? Ya karena mungkin belum familiar, belum edukasinya belum nyampe. Kenapa tadi masalah undang-undang? Ada satu yang menarik. Jadi pemerintah itu mengeluarkan undang-undang. Kita bisa memakai solar cell di rumah itu di bawah daya listrik yang terpasang, daya PLN yang terpasang di rumah kita gitu. Misalnya taruh di rumah kita daya 4.400 misalnya. Tinggi sekali itu. Nah, kita hanya bisa dibatasi di bawahnya itu mungkin 3.500 dayanya. Baru bisa pakai solar cell. Jadi sekarang kalau ada solar cell kegiatan ilegal? Tidak, yang penting tidak melebihi batas terpasang di rumah gitu. Kalau sama? Ya sama, kena undang-undang berarti. Terus kalau kita pakai misalnya voucher, taruhlah sekarang voucher 2.300 misalnya. 2.200. Terus saya beli solar cell yang kapasitasnya 2.200. Secara undang-undang itu tidak diperbolehkan secara undang-undang. Kenapa?
Karena itu ada aturan dari pemerintah. Kenapa kira-kira pemerintah begitu? Mungkin supaya PLN tetap terpakai. Kalau tidak terpakai kenapa nih? Ya rugilah PLN, investasinya besar. Menjadi undang-undang yang mengatur. Berarti penting memang sekarang orang ada di politik. Ya bisa jadi. Penting itu. Atau harus punya relasi di politik untuk mengatur bisnis ini berjalan dengan baik. Ya kira-kira. Siapa yang minta tahu ini? Jadi begini. Kalau menurut saya bisnis dengan politik itu berjalan berdampingan. Kenapa ya? Karena saling keterkaitan gitu. Ya bisnis ini penggerak ekonomi bangsa, sedangkan politik itu mengatur hal-hal yang berkaitan, misalnya taruhlah kalau ke arah bisnis ya ke arah bisnis misalnya diatur sedemikian rupa supaya negara bisa untung, rakyat bisa sejahtera, tidak memberatkan masyarakat. Bagaimana menurutmu kalau negara sudah berbisnis? Saya rasa wajar. Itu bentuk kreativitas negara menghasilkan. Kita siapa nih? Tapi menurut saya keren tuh ya. Iya, kayak negarawan. Kan sudah kita bicara mikro, makro. Sekarang ini bicara lagi lebih besar. Kalau saya negara berbisnis itu bentuk kreativitas menghasilkan menciptakan peluang dana masuk ke negara gitu. Jangan cuma hanya dari sektor pajak. Jadi harus berbisnis. Harus berbisnis lah. Masalahnya negara yang berbisnis, negara juga yang pegang regulasi. Nggak ada masalah tuh. Nasib swasta bagaimana? Ya itu diatur di undang-undang. Kalau dia yang makan semua? Kalau dia makan semua, saya rasa juga negara juga tidak bisa berdiri sendiri. Iya. Jadi tidak ada bisa swasta bisa berpotensi, bisa jauh lebih besar. Yang mana menurutmu lebih bagus kalau negara mensupport swasta untuk ekspansi keluar dibanding negara yang berbisnis? Jadi begini, kalau saya swasta dengan bisnis negara misalnya, taruhlah kayak BUMN itu kan bisnis negara. Sebenarnya harus saling bersinergi. Diatur undang-undang harus saling bersinergi. Jadi misalnya ya BUMN yang besar ini memperkerjakan juga perusahaan-perusahaan kecil, perusahaan-perusahaan misalnya ada proyek di suatu daerah, bikinkan aturan ya harus pakai berapa persen tenaga dari daerah situ supaya ini ekonomi berputar gitu. Tidak hanya di situ-situ saja. Ya itu tadi soal negara. Terlalu luas sih deh. Terlalu luas ini anunya. Pembicaraannya. Jadi sekarang Anda sepakat kalau negara silahkan berbisnis? Nggak ada masalah. Justru itu saya bilang tadi, itu kreativitas negara. Mencari sumber income gitu. Bukan hanya dari sektor pajak saja. Kalau swasta yang harus disupport sama negara? Itu juga harus, itu kewajiban pemerintah. Tapi ada nggak sekarang BUMN yang ekspansi keluar? Ya ada lah. Apa itu? Ya banyak tuh perusahaan-perusahaan yang kayak misalnya contoh kontraktor yang bergerak dalam bidang kontraktor kayak mungkin Wika atau Waskita, mungkin ada pekerjaan-pekerjaan yang ngambil proyek di luar malah. Nah ini sekarang kan Bapak Erick Thohir sudah selama menjadi Menteri BUMN, banyak sudah diganti, terus katanya operasionalnya harus dipres karena selama ini banyak overcost lah. Terus bahkan sekarang banyak BUMN yang ditutup. Sudah digabung. Nah, kenapa Anda masih percaya sendiri dengan BUMN? Ya, karena begini, BUMN sekarang juga itu kan tidak 100% kepemilikan pemerintah. Ya. Itu kan sudah IPO. Sudah di bursa efek gitu. Masyarakat yang punya. Sudah masyarakat yang punya, mungkin asing juga bisa punya atau macam-macam yang punya gitu. Bisa kan terbuka, TBK kan terbuka dia. Jadi saya rasa biar saja. Tingkat kepercayaan saya dengan BUMN itu masih tinggi karena itu. Jadi Anda ini pendukung globalis ini. Ya begitulah. Jadi Anda ini masuk dalam teori konspirasi. Pendukung global. Bumi flat earth. New order. Oke, terima kasih banyak sudah datang di podcast ini, baru namanya Obrologi. Semoga ini yang pertama
Jadi ya begitu kacaunya. Kan pertama kan? Yang pertama kita coba dulu. Jadi istilahnya mulai aja dulu. Oke, siap. Setiap ada idemu silahkan dimulai dan eksekusi. Nah teman-teman para khususnya yang mencari kata kunci cara menjadi kontraktor, kamu semoga dalam diskusi ini, cerita ini, bukan diskusi sih, lebih kepada cerita. Semoga kamu bisa mendapat inspirasi dan semoga kamu bisa jauh lebih kaya di kontraktor. Tapi katanya Bapak Aji ini kita bisa jadi triliuner. Jadi kontraktor listrik nggak bisa jadi triliuner. Kecuali membangun membangun perusahaan misalnya yang bisa bergerak di bidang pembangkit atau apa segala. Jadi satu saya kasih masukan buat teman-teman yang baru mau menjadi kontraktor listrik. Jangan pernah takut untuk memulai. Mulai saja dulu karena semakin kita tunda, semakin kita tidak berani, semakin cita-cita itu semakin jauh. Asik, ya. Mulai saja dulu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.